Warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan menjalani ADHD. What is ADHD? Yang merupakan eh, 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Noval Azmi Wiradika. Yang ke anggota selanjutnya ada Intan Cantika Khairunisa, Muhammad Salman Gifari, Evelina Dewi Salsabila, dan Jospira Redha. Di sini ada beberapa poin akan kita bahas. Learning content yang pertama itu ada definisi ADHD, yang kedua ada karakteristik ADHD, yang ketiga ada gangguan dan gejala psikologis ADHD, yang keempat penyebab ADHD, yang kelima ada treatment ADHD. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi. Pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ADHD merupakan istilah yang diberikan untuk mereka yang memiliki gangguan pemusatan perhatian terkait dengan atensi, impulsivitas, dan hiperaktivitas. ADHD adalah suatu gangguan neurobiologi dan bukan penyakit yang mempunyai penyebab spesifik. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dimanifestasikan pada anak-anak yang menunjukkan gejala kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan impulsif dan tidak sesuai dengan usianya, yang menyebabkan gangguan pada aktivitas utama dalam kehidupannya. Di sini ada beberapa karakteristik dari ADHD. Yang pertama ada inattention atau kurangnya perhatian yang merujuk pada kesulitan anak untuk memusatkan perhatian dan mempertahankan fokus dalam aktivitas yang memerlukan usaha mental yang berkelanjutan. Kemudian karakteristik yang selanjutnya ada hyperactivity atau hyperaktivitas, merupakan perilaku fisik atau verbal yang berlebihan dan seringkali tidak sesuai dengan situasi. Kemudian yang terakhir ada impulsivity atau impulsivitas yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mengendalikan reaksi atau perilaku tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini ada gejala dan gangguan ADHD. Yang pertama, inatensi atau kurang perhatian. Jadi kesulitan mempertahankan fokus pada tugas atau aktivitas bermain, sering melakukan kesalahan karena kurang perhatian terhadap detail, tampak tidak mendengarkan saat diajak berbicara langsung. Selanjutnya, hiperaktivitas. Yang pertama, sering gelisah atau mengetukkan tangan atau kaki atau menggeliat di kursi. Meninggalkan tempat duduk dalam situasi yang diharapkan tetap duduk, berlari-lari atau memanjat secara berlebihan dalam situasi yang tidak pantas. Yang terakhir ada impulsivitas, seperti sering menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan selesai diajukan, kesulitan menunggu giliran, sering menyela atau mengganggu orang lain, misalnya menyela percakapan atau permainan. Berikutnya yaitu penyebab ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD merupakan kondisi neurodevelopmental yang kompleks. Meskipun penyebab pasti ADHD belum sepenuhnya terungkap, penelitian telah menunjukkan bahwa kombinasi faktor fisik, lingkungan, dan psikologis berperan penting dalam munculnya gangguan ini. Salah duanya yaitu faktor biomedik, adanya patogenesi pada jenjang molekuler hingga sampai pada defisit proses aktivasi, inhibisi, regulasi, ataupun fungsi eksekutif dari fungsi kognitif otak. Yang kedua yaitu faktor psikososial. Faktor ini berpengaruh terhadap perjalanan penyakit atau prognosis permasalahan yang muncul menjadi penyebab utamanya. Oleh karena itu, adanya perbedaan perkembangan otak anak ADHD dengan anak normal. Menurut Sapuro, faktor biomedik memegang peran utama dalam ADHD. Ia berpendapat bahwa perbedaan perkembangan otak pada anak ADHD dibandingkan anak normal merupakan penyebab utamanya. Sementara itu, faktor psikososial lebih berperan dalam memperburuk gejala atau mempengaruhi prognosis penyakit. Selanjutnya ada treatment ADHD. Yang pertama ada medication. Penggunaan stimulan dan obat lain untuk mengobati gejala ADHD pada anak-anak telah menjadi bahan perdebatan. Sebagian besar mungkin memiliki pendapat tentang stimulan untuk ADHD. Mungkin karena obat tersebut diresepkan secara berlebihan, digunakan sebagai solusi cepat, dan tidak membiarkan anak-anak menjadi anak-anak, serta menyebabkan diagnosis yang berlebihan. Stimulan, sejak keefektifannya ditemukan pada tahun 1930-an. Obat stimulan telah digunakan untuk mengobati gejala ADHD.
Beberapa obat lain juga telah digunakan, termasuk obat noradrenergic, antidepresan trisiklik, dan antihipertensi. Lalu ada parent management training atau PMT. Menjadi orang tua dari anak yang terlalu aktif, tidak terorganisir, mudah tersinggung, dan tidak mendengarkan atau mengikuti arahan adalah hal yang sulit dan melelahkan. Taktik disiplin biasa seperti memberikan alasan, memperingatkan, atau memarahi seringkali tidak berhasil. Sehingga dengan pelatihan manajemen orang tua atau PMT ini membekali orang tua dengan berbagai keterampilan untuk membantu mereka. Lalu ada intensive interventions, yaitu tidak ada obat yang dapat menyembuhkan ADHD secara cepat. Perawatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari yang sebelumnya mungkin diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang berarti dalam hasil jangka panjang. Selanjutnya ada Summer Treatment Program, sebuah program perawatan musim panas intensif yang patut dicontoh telah dikembangkan selama 20 tahun terakhir William Pelham dan rekan-rekannya. Dalam program ini, pengobatan diberikan kepada anak-anak penderita ADHD usia 5 hingga 15 tahun di lingkungan seperti camp di mana mereka terlibat dalam kegiatan kelas dan rekreasi bersama anak-anak lain. Yang terakhir ada Family Counseling and Support Groups, kelompok dukungan untuk orang-orang yang mengatasi ADHD dengan berbagai cara bisa sangat membantu anggotanya. Ada banyak kelompok dukungan lokal dan nasional untuk orang tua dari anak-anak penderita ADHD. Para anggota berbagi informasi, dukungan emosional, frustrasi, dan kesuksesan pribadi, rujukan ke profesional yang berkualifikasi, penemuan tentang apa yang berhasil, dan aspirasi mereka untuk anak-anak mereka dan diri mereka sendiri. Ada juga papan buletin online dan kelompok diskusi. Berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki kekhawatiran membantu orang tua merasa bahwa mereka tidak sendirian. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2 tentang penjelasan ADHD. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.